Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kitab I'rab dan juga tafsir. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita membaca surah Al-Fatihah pada hati yang wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai ayat yang ke-61 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basriha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik teman-teman, kita tadabbur dulu ya. Bahwa ayat ini menjelaskan tentang keadaan Bani Israel, masih pada Bani Israel, yang mana ketika diberikan nikmat selalu mengingkarinya. Wa idh qultum, qaluhu ta'ala, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Ketika Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa kepada Bani Israel yang terdampar di padang pasir ya, di daerah Sinai, di padang Tih di situ, yang mana di padang pasir kan pasti nggak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, nggak ada sayur-sayuran yang bisa tumbuh di situ. Tetapi meskipun tidak ada sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, apapun yang bisa dikonsumsi, tetapi Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Tanpa mereka bekerja, tanpa mereka harus menanam dulu dan sebagainya. Yaitu kemarin nikmat yang Allah turunkan adalah yaitu manna wa wasalwa. Dan juga Allah memberikan minum. Meskipun di padang pasir tidak ada sumber air, tetapi Allah menurunkan air ya lewat mukjizat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa memukul buat batu dan batu itu mengeluarkan pancaran mata air dan mereka bisa minum dari situ. Ketika mereka diberikan anugerah yang luar biasa itu ya, manna ya, seperti kayak madu dan juga salwa yaitu burung puyuh atau semacamnya ya. Tetapi mereka tetap tidak bersyukur, tidak mau bersyukur. Mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, kalau tiap hari mangan gini terus, kan? Tiap hari mangan mana salwa, ya lama-lama kami bosan ya Musa. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Enggak sabar kalau kita mangan kok tiap hari gini terus, enggak ada variasi ya, enggak ada spaghetti, ya enggak ada sayur bening, ya enggak ada opor ayam dan lain sebagainya. Kalau tiap hari gini terus ya lama-lama kita bosan. Gitu. Nah, ini curhatan mereka Bani Israel kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Wadzalika annahum ajma'u wasaimu min aklil manni wasalwa.
Nah, mereka ini sepakat semuanya kompak gitu. Semuanya itu kompak. Dan mereka semuanya adalah bosan gitu. Bosan dengan makan itu saja. Yaitu dari makan man dan salwa. Wa inna maqala ala ta'amin wahidin. Mereka mengatakan bahwa makanan itu adalah ta'amin wahid ya. Padahal di situ kan aslinya kan man dan salwa kan dua kan. Tetapi ibarahnya yang dipakai itu ta'am wahid. Satu macam makanan saja gitu. Wahuma isnan, padahal yang dianugerahi Allah itu dua macam makanan kan, man dan juga salwa. Li'annal aruba tu'abbiru anil isnain bilafzil wahid. Karena orang-orang Arab itu kadang memberikan ibarah ya. Dua itu dia bilang satu gitu. Ya kayak kita lah ya. Cuman menu ini aja, satu menu saja. Padahal di situ kan ada nasi, kan, ada mungkin ikan coe, kan, plus sambelnya. Itu kita bilangnya satu menu saja gitu. Ya itu sama, orang Arab ngomongnya seperti itu meskipun hakikatnya dua makanan, man dan salwa. Tetapi mereka bilangnya ala to'amin wahid. Ya. Kami bosan, kami tidak sabar kalau makan to'am wahid saja, satu macam makan saja gitu. Lalu wakilakanu yakuluna ahaduma. Ada juga yang mengatakannya, yang menafsirkan bahwa yang dimaksud to'am wahid ya, kanu yakuluna ahaduma bil akhor fakana kato'am wahid. Ya. Mereka mengatakan to'am wahid karena dua ini dijadikan satu gitu. Nah, jadi kalau ibaratnya ketika kita makan ya, kita makan burger kan, burger itu kan ada rotinya, ada dagingnya kan, ya. Roti yang dibuka kan, ditaruh ini. Nah, itu kan jadi satu kan gitu. Makanan satu kan, yaitu burger gitu. Atau sosis ya, sosis ditaruh di dalam roti menjadi satu gitu. Nah, mereka mengatakan kata amin wahid, maksudnya seperti ini gitu. Karena ketika mereka makan man dan salwa itu dijadikan satu. Entah itu burung puyuhnya itu dicampur ya dengan man. Ya. Ibaratnya kalau sekarang inilah ya, kayak bebek bakar madu kan, atau ayam bakar madu kayak gitu kan. Berarti ketika ayam ya kan, bebek ataupun burung itu dibakar dioles-olesin gitu dengan madu. Nah, ini mereka juga melakukan seperti itu gitu. Kanu yakuluna ahaduma bil akhor fakana kato amin wahid. Mereka makanya dijadikan satu. Nah, makanya di sini dia bilangnya to'amin wahid. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini menurut salah satu mufassir ya, namanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kanu ya'jinuna al-manna bisalwa fayasiruna wahidan. Nah, mereka membuat ajin ya. Ajin itu dibikin adonan dulu gitu. Mungkin nggak tahu dimasak apa itu. Dibikin adonan itu ya. Lalu dicampurkan ke salwa. Jadi yang man itu kemarin kan ada yang mengatakan ya cair seperti madu, ada yang mengatakan sudah gamit ya, sudah kayak gulali gitu kan, yang nempel-nempel di pohon-pohon kan. Nah, itu dijadikan ajin dulu, dijadikan adonan dulu gitu. Lalu dicampur dengan salwa. Ya mungkin dioles-olesin ya. Ya kayak kalau kita bakar bebek atau ayam dengan madu kan gitu. Ayam bakar madu kayak gitu. Fayasirun wahidan, maka sehingga makanan ini menjadi makanan satu makanan gitu. Fad'ulana, maka ya setelah kami makan kok gini terus ya bosan. Lalu mereka meminta Musa agar berdoa lagi gitu, berdoa kepada Tuhannya. Fas'al li ajrina, fad'ulana, wahai Musa, doain ya, doain untuk kita. Ai fas'al li ajrina, mintalah, mohonkan ya kepada Tuhanmu untuk kemaslahatan kami gitu. Ya, mereka tidak mau meminta sendiri kan. Mereka tahu bahwa doanya nggak mustajab kan, karena banyak balelo kan gitu. Selalu berbuat maksiat, selalu
berbuat durhaka pada Allah. Nah, sehingga ketika minta apa-apa, ya Musa gitu yang disuruh apa? Yang disuruh minta berdoa kepada Allah. Fad'u lana rabbak, meminta kepada Tuhan. Agar apa? Yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Agar Tuhanmu itu mau ya, berkenan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi ini gitu. Padahal di situ kan di padang pasir gitu. Tetapi karena mereka tahu bahwa Musa itu seorang nabi dan mempunyai mukjizat yang sudah nyata, gitu. Bisa membelah lautan, bisa mengeluarkan air. Pasti nggak mustahil juga ketika Nabi Musa meminta Allah agar Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari di padang teh ini gitu. Mereka seperti itu. Mereka pengennya apa? Agar Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, di antaranya apa? Di antaranya adalah min bakaliha, sayur mayurnya ya. Sayur mayurnya kalau di Arab ya ada namanya sabani ya. Ada apa namanya? Ya banyak lah, ada tomatim, ada ini ya. Itu namanya pakliha, sayur mayur gitu. Nah, kalau di kita apa? Ada kangkung, ada bayam, ada apalagi ini, ada genjer dan lain sebagainya. Nah, ini min bakliha. Wa kisaiha, dan kisah ini kalau terjemahannya secara ini ya, letterlek itu timun ya, mentimun. Tetapi kalau di Arab ini apa namanya terjemahnya di kitab ini itu ini bukan mentimun, bukan timunnya, tetapi sayuran yang mirip gitu. Ya, mirip timun gitu. Agak gede, agak lonjong gitu. Wa kisaiha. Wa fumiha, dan fumnya. Fum ini juga kalau kita baca terjemahannya itu di Quran Depak dan lain sebagainya, itu diterjemahkan sebagai sum. Fum itu sum, yaitu bawang putih. Tetapi yang dimaksud ya, beberapa penafsiran di sini, fum ini bukan bawang putih, tetapi ada yang mengatakan hubes, ada yang mengatakan hintab. Baik, kita lihat penafsiran dari para ulama ya. Qala Ibnu Abbasin, menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud fum apa? Wal fumu al khubzu. Fum di sini yang dimaksud adalah khubz. Khubz itu roti gitu. Wa qala Atha, kalau menurut Atha itu al fum adalah al khintoh. Fum itu adalah biji-bijian gandum gitu. Khintoh gandum. Nah, ini kan sama juga ya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan sudah jadinya kan, ya khubz itu dari gandum gitu. Nah, kalau Atha mengatakan bahwa fum adalah gandum. Nah, sehingga gandum ini bisa dibikin apa? Roti gitu. Wa qala al-Qutaibi rahimahullah taala. Kalau menurut Qutaibi yang dimaksud dengan fum adalah al-hubu alati tukalu puluhan. Sejenis biji-bijian yang bisa dimakan. Ya sama juga kan, apa namanya, gandum kan biji-bijian ya. Tetapi ini sifatnya umum gitu, biji-bijian apapun gitu. Tetapi biji-bijian ini yang bisa dikonsumsi gitu, yang bisa dimakan. Wa qala al-kalbi wa adasiha wa qasoliha. Selain itu, selain yang tadi ya, sayur mayur ya, dan juga mentimun dan juga thum ya, atau fum, di sini fum ya. Kalau orang Arab menerjemahkan apa namanya, mengatakan bawang putih itu thum gitu. Tetapi di sini tadi penafsirannya ada hubes, ada khintoh. Dan selain itu anugerahkan juga ya, yaitu adas itu, agar Allah memberikan nikmat ataupun rezeki, yaitu adas. Nah, adas ini kalau di Indonesia itu kayak kacang lah ya, sejenis kacang hijau gitu. Tetapi beda ya, kalau adas itu agak kecil-kecil gitu. Kalau biasanya di Arab itu dibikin makanan sebagai campuran gitu. Kalau di Mesir itu ada namanya makanan koshari ya. Koshari itu ada dari nasinya, ada mie gitu kan. Lalu di atasnya itu dikasih adas gitu. Nah, kalau biasanya teman-teman Indonesia itu adas dibikin bubur biasanya. Di ini sebagai gantinya kacang hijau kan. Nah, kalau biasanya di Indonesia kan kita bikin bubur kan dari kacang hijau gitu. Nah, kalau biasanya teman-teman pengen bikin bubur dari adas gitu. Digodok yang direbus, dikasih gula kan, dikasih santan gitu. Menjadi bubur. Lalu selain itu apa? Wa basoliha, dan basol. Basol itu bawang merah, ya, bawang merah. Qala
Qala lahu Musa alaihissalam. Ketika mereka mempunyai permintaan yang sangat banyak tadi ya, pengen sayur mayur, pengen basol, pengen adas, pengennya. Maka jawaban Musa apa? Atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Nah, ini sebagai jawaban ya. Tetapi memakai redaksi pertanyaan gitu. Apakah kalian ya? Apakah kalian mau mengganti ya anugerah Allah, nikmat Allah yang baik, kamu malah mintanya yang nilainya rendah gitu. Ya. Daging kan lebih mahal gitu kan, dibandingkan sayur mayur ya. Kalau andikan kalau kita sekarang di inilah ya, dikasih bebek ya, bebek bakar atau ayam bakar gitu. Malah kita mintanya apa? Tumis kangkung gitu kan. Ikan lebih murah kan. Tumis kangkung berapa harganya kan gitu. Kalau andikan di warung apa namanya kayak di warteg gitu kan, 5.000 kan dapat kan. 10.000 banyak. Nah, kalau andikan bebek ya, bebek bakar ya, atau ayam bakar atau burung dan semacam daging-dagingan gitu kan lebih mahal gitu. Kenapa kalian malah mintanya yang lebih rendah nilainya? Gitu? Atas tabdinu naladi huwa adna billadzi huwa khair gitu. Ini bentuk pertanyaan Musa kepada mereka, dan pertanyaan ini sebagai pengingkaran gitu. Ya, tidak mau menuruti permintaan mereka. Khair di sini adalah apa? Asrafu wa afdalu, lebih baik, lebih utama. Kenapa wajah al-qita adna fil qimah? Karena secara harga, secara qimah juga tadi kan rata-rata ya, semuanya nilainya kan lebih rendah kan dibandingkan apa? Salwa gitu kan. Dibandingkan apa? Mana salwa itu kan mahal. Kalau secara qimah ini, secara qimah. Dan secara apa namanya nilai gizi pun lebih tinggi. Karena dibutuhkan mereka ketika tinggal di padang pasir yang panas ya kan, yang panas, yang gersang. Maka Allah sudah memberikan nikmat yang pas buat mereka gitu, yaitu man dan salwa. Ya. Sehingga di situ nilai gizinya itu lebih tinggi dibandingkan yang diminta tadi gitu. Wa yajuzu ayakuna al khair rojian ila ikhtiarillah. Dan khair di sini ya pilihan-pilihan yang lebih baik tadi kan, Allah memilihkan ya man dan salwa itu lebih baik dibanding apa? Permintaan mereka bakal ya, kita, fum, adas, basol ya. Lebih baik karena apa? Karena itu adalah pilihan Allah. Dan Allah itu Maha tahu ya. Allah itu Maha tahu atas apa? Kebutuhan kita. Kebutuhan dari tubuh kita. Kalau andikan kita dikasih apa? Dikasih cuman sayur mayur saja ya. Di situ kan nggak ada unsur dagingnya kan yang diminta itu. Cuman timun ya, cuman adas, cuman basol. Kalau dipakai apa namanya untuk hidup di padang pasir pasti nggak kuat. Karena yang dibutuhkan tubuh kurang ya. Kalau nggak ada faktor apa salwanya, nggak ada faktor mana. Ini Allah yang Maha tahu kan. Ya khair di sini adalah menurut Allah. Lalu ketika apa namanya Musa menjawab dengan jawaban seperti itu, ya, memberikan pertanyaan, tetapi pertanyaan ini mengandung penolakan, gitu kan. Lalu ketika sudah inilah ya, kalau ada kan apa namanya orang yang diminta terus menerus kan, tapi orang yang minta itu kok nggak baik ya, nggak baik dalam artian minta ya, dikasih nikmat ya, dikasih sudah dikasih lalu minta lain kan, dikasih hati minta rempelot dan lain sebagainya kayak gitulah ya, diberi kebaikan tapi menuntut terus kan ya. Bani Israel itu orangnya sering menuntut gitu, menuntut tetapi tidak mau melakukan kewajiban mereka gitu ya. Ketika disuruh Allah seperti ini tapi nggak mau gitu, selalu melanggar, selalu melampaui batas ya atas perbuatan mereka itu. Lalu Musa melanjutkan perkataannya, Pak, ihbitu misra. Ini dari firman Allah ya, yang Allah sampaikan pada Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel ya, ihbitu misra. Ya udah kalau gitu udah sono kan. Ya pergi kono ke kota kan. Kayak kalau bahasa Jawanya gitu. Ihbitu misra kan. Rono kan nak pengen kayak gitu kan. Kalau kamu pengen seperti itu ya udah sana, pergi ke pasar kan gitu. Pergi ke kota sono loh ya. Cari sono di pasar banyak gitu.
Itu banget apa? Banget kesel Musa kan itu. Ihbitu misron. Maksudnya apa? Ihbitu itu anzilu. Turun kan? Ya, turun. Karena apa? Karena saat itu mereka di bukit kan. Ya, di tempat yang lebih tinggi. Berarti kotanya kan di dataran rendah gitu. Makanya di sini memakai apa? Ihbitu. Ihbitu misron. Yakni fa'in abaitum ila dzalika fa'anzilu misron min amsori. Kalau kalian tidak sabar dengan to'am wahid itu, yang kalian anggap bahwa itu adalah to'am wahid, ya udah kalian sana turun. Anzilu, turunlah misron ke salah satu kota di antara kota-kota yang ada di sekitaran Bukit Tih di sini. Gitu. Wa qala ad-Duhaq. Menurut Duhaq, huwa misru Musa wa Fir'aun. Kalau menurut Duhaq, yang dimaksud Misr di sini bukan kota, ya, bukan kota, salah satu kota yang ada di kota-kota di samping Bukit Tih itu. Tetapi Duhaq ya, menafsirkan bahwa Misr di sini ada Mesir, bukan? Mesirnya Musa dan Fir'aun saat itu gitu, tempat tinggal mereka sebelumnya gitu. Ya udah kalau gitu kalian baliklah ke Mesir kan gitu. Ini menurut apa? Menurut Duhaq. Yang dimaksud Misron di sini ada Mesir, tempat tinggal mereka sebelumnya. Tetapi wal awalu asahu. Tetapi penafsiran yang pertama yang dimaksud Misron di sini adalah kota, ya, kota bukan Mesir ya, kota apapun yang di sekitaran sana itu lebih asok, lebih benar. Kenapa? Li annahu law aradahu lam yasrifu. Menurut pendapat yang pertama ini, ya, kalau andaikan yang dimaksud adalah Mesir tempat Fir'aun, ya, negara Mesir, ya, maka pasti Misron ini menjadi isim yang ghairu munsharif, ya. Berarti harusnya apa? Harusnya ihbitu misro, jangan ditanwin gitu. Ya, lam yasrifu, maka tidak ditanwin. Ya, kalau kita belajar kemarin di ilmu nahwu ya, salah satu isim ghairu munsharif adalah apa? Alam ya. Alam dan ajam itu. Misron. Misron, kalau andaikan yang kita maksud adalah Mesir, maka di sini adalah isim ghairu munsharif. Tidak boleh ditanwin gitu. Ya, tidak boleh misron, tetapi harusnya apa? Misro, ya. Berarti ada dua keadaan saja. Kalau enggak misru, misro. Misru dalam keadaan rafa, misro dalam keadaan nasab dan jer gitu. Nah, ini alasan apa? Alasan pendapat yang pertama, bahwa yang betul adalah kota, ya, sebuah kota di antara kota-kota yang ada di sekitaran sana. Fa innalakum masaltum. Nah, kalau kalian mau pergi ke sana ke kota kan, cari saja ke pasar gitu kan. Nah, maka kalian akan mendapati apa yang kalian minta gitu. Fa innalakum masaltum. Nah, pastinya kalian akan mendapati apa yang kalian minta. Enggak usah saya berdoa kepada Allah kan. Enggak usah saya minta Allah terus. Minta terus tetapi kalian tidak bersyukur gitu. Saya mintakan ya, ketika kalian haus ya, kamu minta minum ya, saya kasih air minum, saya mintakan Allah ya. Ketika kalian lapar ya, saya minta Allah agar Allah memberikan makanan kalian. Ketika Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa seperti itu, kalian terus saja menuntut. Ya, fa'inna lakum maslakum, sehingga Musa menjadi kesal kan gitu. Sehingga fa'inna lakum maslakum. Ya udah, kalau kalian tidak sabar ya, tidak mau bersyukur ya dengan makanan itu ya, maunya makanan yang warna-warni ya, reno-reno gitu kan. Ya udah, kalian pergi ke sana aja, ke kota, cari sana di pasar-pasar. Fa'inalakum masaltum, yaitu nabatul arti. Yang diminta tadi apa? Nabatul arti. Bentuk jenis dari sayur-sayuran yang ditumbuhkan dari bumi. Wa duribat alaihim. Nah, duribat di sini apa? Duribat maknanya apa? Maknanya ju'ilat alaihim atau ulzimu. Wa duribat alaihimudillah. Dari sebab itu mereka dijadikan hina. Orang yang hina. Orang yang yang hina, zillah. Kenapa? Karena itu, ya, karena perbuatan mereka itu, ya, orang yang tidak mau bersyukur. Jangan sampai kita
menjadi orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah sehingga dijadikan seperti Bani Israel ya, menjadi orang yang dzillah. Waduribat alaihim adzillah. Adzulu wal haman. Wakila bil jizyah, mereka zilahnya itu sebab apa? Bil jizyah ini menurut ini ya, sebagian mufasir ya, jizyah itu mereka akan dikenai pajak-pajak. Jadi mereka kan tidak mempunyai tempat tinggal kan. Kalau andai kan mereka datang ke kota-kota manapun, mereka kan pasti dikenai apa? Ukti. Wal maskanah dan maskanah. Mereka dijadikan Allah orang yang dilah, hina ya, dan juga maskanah, orang miskin. Maskanah ay al-faqru ya. Selalu fakir ya, selalu miskin. Sumya al-faqiru miskinan li'annahu al-faqr askanahu wa aq'adahu anil harakah. Fataru al-yahuda wa in kanu mayasira ka'annahum fuqara. Meskipun ya orang-orang Yahudi ya, secara kasat mata mungkin sebagian mereka orang-orang kaya ya, orang-orang kaya yang punya harta, tetapi mereka tetap fuqara. Kenapa? Jiwanya jiwa miskin gitu. Ya, jiwanya jiwa miskin yang selalu menuntut terus kan. Nuntut minta. Jiwanya seperti itu gitu. Wakila adzillah dia al-faqru qalbi, yaitu hatinya itu selalu fakir gitu. Ya tadi jiwanya tetap jiwa yang fakir ya, orang jiwanya jiwa yang miskin. Fala taro fi ahlil milali adzal wa akhras ala mil min yahudi. Jadi orang Yahudi adalah orang yang seperti itu. Ya jiwanya itu jiwa miskin gitu, yang selalu menuntut ya, selalu meminta dan sebagainya. Wa ba'u bi ghadabi minallah. Setelah dijadikan Allah orang yang hina, orang yang miskin, ya Allah juga murka, gitu. Allah murka terhadap mereka, ya, murka. Karena apa? Ya mereka seperti itu terus, gitu, selalu menuntut. Ya, ketika dikasih apa yang dituntut itu, tetapi tidak mau bersyukur, minta lagi. Ya, ketika dikasih lagi, nuntut lagi, dikasih lagi, mengingkari lagi. Nah, selalu seperti itu. Sehingga Allah apa? Waba'u bi ghadabi minallah. Allah murka terhadap mereka. Ba'u di sini maknanya apa? Roja'u. Wala yuqalu ba'u illa bisyafin. Allah murka karena tadi apa? Perbuatan mereka itu, yang perbuatan mereka yang selalu jengkelin itu kan, yang selalu apa? Membuat sakit hati lah ya. Ya, Nabi Musa kan menjadi pesuruhnya kan. Ketika minta apa disuruh minta Allah. Ya, pengen apa? Curhatnya sama Musa dan sebagainya, agar Musa meminta pada Tuhannya. Wa qala Abu Ubaidah ihtamalu wa qara'u bihi wa minhu addu'a. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dzalika ghadabnya Allah ini, ghadabnya Allah, murkanya Allah ini yang menimpa atas mereka Bani Israel ya. Kaumnya Nabi Musa saat itu bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka itu selalu saja mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, mengingkari ayat Allah. Maksud dari ayat-ayat Allah apa saja gitu? Disifati Muhammadin SAW. Di antaranya mereka itu mengingkari sifat-sifat Nabi Muhammad. Padahal di kitabnya di situ ya, di kitab Taurat itu sudah jelas-jelas ya, dijelaskan sifat-sifat Nabi yang akan turun, Nabi yang akan diutus sebagai penuntut para Nabi di akhir zaman itu, namanya Muhammad, dengan ciri-ciri yang sangat detail sekali, sehingga mereka itu mengenali Nabi Muhammad itu lebih kenal, ya sekenal seperti anaknya sendiri. Ya, kita sama anak kita kan pasti tahu kan ciri-cirinya ya, ciri fisik maupun ciri karakternya, pasti kita tahu karena anak kita ya. Mereka juga sama. Mereka mengenali Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenali anaknya sendiri. Gitu. Nah, tetapi mereka mengingkarinya, gitu. Nggak mau percaya, nggak mau beriman. Gitu. Di antaranya ayat-ayat Allah yang diingkari itu. Lalu apalagi wa ayatir rajmi fit Taurati. Dan mereka juga mengingkari ya, tidak percaya ada ayat rajm ya. Rajm ini tentang hukum rajam ya. Di dalam apa? Di dalam Taurat. Di dalam kitab Tauratnya itu di situ juga menjelaskan tentang hukum rajam. Tetapi mereka tidak mau menjalankannya.
Wa yakfuruna bil Injili wal Quran, dan juga mereka mengingkari kitab Injil dan Quran. Jadi orang-orang Bani Israel, orang Yahudi ini, mereka juga mengingkari Injil, mengingkari kitab Injil yang dibawa Nabi apa? Nabi Isa, dan juga mengingkari Al-Quran. Wa yaqtuluna nabiyya, selain mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, mereka juga hobinya apa? Hobinya wa yaqtuluna nabiyyin. Hobinya itu membunuh para nabi gitu. Kalau ada nabi diutus ya berdakwah kepada mereka, ya tidak disambut dengan baik, justru malah dibunuh gitu. Dibunuhin ya. Wa yaqtuluna nabiyyin, ini hobi mereka. Wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq. Membunuhnya dengan bi ghairil haqqi. Ya, tidak dengan alasan yang dibenarkan gitu. Ya, kalau adekan bil haqi enggak masalah gitu. Bil haqi maksudnya apa? Ketika ada orang yang berbuat kedoliman, yaitu dengan membunuh orang, maka kan ada hukum kisos ya. Kisos dibunuh itu kan berarti dengan hak kan. Tetapi kalau adekan orang yang baik-baik gitu kan, hanya mengajak kepada kebaikan, malah dibunuh itu kan bi ghairil haq gitu. Maka mereka seperti itu, wa yaqtuluna nabiyina. Lalu tafaroda nafiun bihamzin nabiyyi wa badhi. Kalau menurut Imam Nafi ya, Imam Nafi ini kata nabi ya, nabi ini ada hamzahnya ya, nabi gitu kan, nabi ada hamzahnya bukan ya. Ini ketika kita belajar qiraah yang diajarkan Imam Nafi. Fayakunu maknahu al-mukhbir ya. An-nabi, kalau kita memakai hamzah itu maknanya apa? Al-mukhbir. Ya. Orang yang menyampaikan kabar ya. Nabi kan tugasnya apa? Tugasnya memberikan kabar kan. Ya, memberikan berita dari Allah gitu. Ketika mereka mendapatkan wahyu dari Allah, maka harus dikabarkan. Harus di-share ya ke orang lain. Al-mukhbir min anba'a yunbi'u, dari asal kata anba'a yunbi'u. Jadi nabi. Wal qira'atu al-ma'rufah tarkul hamzati, tetapi qira'ah yang ma'ruf ya, bacaan yang masyhur ya, yang familiar di telinga kita, yang sering kita baca, itu enggak ada hamzahnya, ya, yaitu nabi kan gitu. Nabi Muhammad, Nabi Isa, enggak ada hamzahnya, tetapi terakhirnya huruf ya, nabi. Walahu wajhani. Nah, kalau kata nabi yang ma'ruf ya, yang bacaan yang paling ma'ruf ini, yang paling terkenal, ada dua wajah atau dua alasan. Ahaduhuma wa aidun min anba. Nabi juga itu ya, menurut versi yang pertama, kata nabi juga terbuat dari kata inba gitu kan, sama ya, akar katanya itu sama ya, sama bacaan nafi gitu. Tetapi tidak ada hamzahnya ketika dalam bentuk nabi ya. Turikatil hamzatu fihi tahfifan likathrotil istimal. Sehingga ya ketika menjadi bentuk nabi ya, nabi tidak diberikan huruf hamzah, hamzahnya dibuang. Kenapa alasannya? Agar lebih ringan, tidak berat. Nabi itu kan agak berat kan, nabi gitu kan, lebih gampang apa? Nabi ya, nabi gitu kan, tahfif ya, lebih ringan. Likas rotil istimal, dan sering dipakai kan kata-kata ini kan, nabi kan, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Muhammad kan, kata-kata yang familiar banget, kata-kata yang sangat ma'ruf gitu. Nah, ini karena kasrotul istimal, maka hamzahnya dibuang menjadi nabi. Wasani, kalau menurut versi yang kedua, nabi itu ya, huwa bimakna ar-rafi ya. Maknanya adalah rafi, bukan mukhbir ya. Kalau yang pertama tadi kan maknanya mukhbir, orang yang memberikan kabar, menyampaikan kabar, berita gitu kan. Tetapi kalau kita memakai makna, memakai lafal nabi, maksudnya bukan mukhbir, tetapi maknanya adalah rafi yang tinggi, mahudun min nubuwah, wahya al-makanu al-murtafiq. Jadi nabi itu kan orang yang punya kedudukan tinggi gitu. Nah, diambil dari kata rafi gitu. Fa'ala hadza yakunu an-nabiyina 'alal asli.
bi ghairil haqi ai bila jurmin. Mereka membunuh nabi-nabi itu ya tanpa hak ya, ai bila jurmin, tanpa sebab kedoliman atau tanpa sebab hal-hal yang bisa menyebabkan dia harus dikisos juga gitu. Ya, seperti membunuh membunuh orang tanpa sebab ya. Membunuh orang muslim kan maka harus dikisos kan, dibunuh juga gitu. Nah, bila jurmin. Fa in qila falima qala bi ghul haqqi wa qatlun nabi la yakuna illa bil haqq. Dan membunuh nabi ini bigol hak tanpa ada alasan yang dibenarkan gitu. Nabi nggak berbuat apa-apa kan, cuman memberikan apa? Memberikan kabar, ya kan, mengajak kepada kebaikan. Nah, cuman gitu saja. Masa dikejar-kejar dan dibunuh gitu. Seperti Nabi Yahya, ya. Nabi Zakaria itu kan mereka bantai juga kan. Wakila dzakarahu wasfan lil qatli. Al qatlu taratan bi wasfi ghairu haqqi wa huwa mithlu ta'ala. Dzalika bima asaw wa kanu ya'taduna. Wa yurwa, ini sebelumnya, sebelum dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa yurwa, ada yang meriwayatkan ya, sebagian mufasir, annal yahuda qatalat sab'ina nabiyan fi awal nahar. Bahwa orang Yahudi ini telah membantai 70 nabi. Sab'ina nabiyan. Telah membantai 70 nabi. Nah, ini banyak sekali ya. Ketika ada nabi diutus Allah ya untuk berdakwah, dibantai, dibunuh. Ada lagi dibunuh lagi. Nah, ini kegemaran mereka ini. Ini hobi mereka seperti itu. Makanya Allah sangat geram sekali gitu. Allah sangat murka sekali kepada orang-orang Yahudi ini kan. Wabau bi ghadabim minallah. Karena kebiasaan mereka yakfuruna bi ayatillah dan wa yaqtuluna nabi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan itu semuanya ya azab ya yang Allah turunkan di dunia. Bahkan lebih-lebih ketika di akhirat ya. Di dunia sudah dikasih muqaddimah ya. Di dunia sudah dikasih seperti itu. Ya, dikasih kehinaan, dikasih kemiskinan ya. Dan lain sebagainya, terlonta-lonta kan gitu. Nah, itu karena mereka perbuatan yang senantiasa apa? Yang tadi mengingkari Allah, yang senantiasa sering membunuh para nabi, dan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka itu suka apa? Asaw ya, bermaksiat atau durhaka terhadap Allah. Kan durhaka terus kan, kalau kita membaca kisahnya seperti itu. Durhaka dimaafin, durhaka lagi dimaafin. Kayak seperti itu, berulang-ulang terus. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka itu orang-orang yang senantiasa melampaui batas ya. Melampaui batas dalam perbuatan mereka. Seperti membunuh nabi itu kan perbuatan yang melampaui batas kan. Ya, andai kan enggak suka ya udah didiemin aja ya. Enggak usah reaksi seperti itu gitu. Enggak usah sampai apa? Sampai membunuh kan gitu. Nah, ini berarti mereka apa? Kanu ya'tadun. Nah, mereka sangat melampaui batas. Ya tajawazuna amri. Nah, mereka melewati batas amri wa yatrukuna maharimi. Dia selalu tidak mengindahkan apa yang menjadi perintahku, kata Allah. Di perintah ini nggak mau gitu. Di perintah ini nggak pernah menjalankan. Dan selalu gemar apa? Menerjang hal-hal yang saya haramkan ya. Wa yatatibuna maharimi. Nah, ini mereka gitu. Kalau diperintah nggak pernah taat, kalau dilarang malah nerjang gitu. Nah, ini perbuatan mereka. Dzalika bima asaw kan ya. Baik teman-teman, ini tadi tadabbur dari ayat ke-61 ya. Ayat ke-61. Baik, sekarang kita tadabbur, masih ada 5 menit ya. Mungkin enggak sampai akhir. Wa id ya, al-wawu harfu atfin, mabnun al-fathi. Idnya, wa id di sini wawunya huruf atf. Berarti masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, kan? Masih nyambung. Wa idnya adalah dzarfun liz-zamani al-madi, yaitu dzaraf zaman mati. Keterangan waktu yang lampau. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Bi fi'lin mahdzufin. Yang menasabkan dia ini, ya, fi mahalli nasbin ini karena ada fi'il yang mahdzuf. Wa takdiru, takdirnya apa? Wazkur id, dan ingatlah ya, id qultum gitu.
dan ingatlah ketika kalian mengatakan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Nah, berarti di sini ada lafal uzkur, ya, fiil amar yang menasabkan itu gitu. Wa huwa ma'tufun ala qouli ta'ala, dan jumlah ini jumlah yang diatofkan pada qouli ta'ala wa idis tasqa Musa fil ayati al karimati as-sabiqati, diatofkan pada ayat sebelumnya, ya, wa idis tasqa Musa. Kuntum adalah fi'il madin yang mabniun ala sukuni, dia mabni sukun litisalihi bi dhamirin min dhamairi ar-rafi al-mutaharrikati, dia bertemu dengan salah satu dhamir rafa' mutaharrikah, yaitu tum. Watum adalah domirun mutasilun, domir mutasil, yang mana mabniun al sukuni, dia mabni sukun fi mani rafin, menempati rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il fi mali jarin, menempati i'rab jar bi idzafati id ilaiha. Jadi kultum ini jumlah menempati mahal jar karena dia sebagai mudhof ilaih dari id. Berarti idnya adalah mudhof. Ia harfu nida'in, ianya adalah huruf nida, huruf untuk memanggil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Musa munada mabniun ala dhammi. Musa adalah munada, ya. Munada itu yang dipanggil, ya. Ya Musa, wahai Musa. Sebagai munada yang mabniun ala dhammi. Dia mabni dhammah, ya. Ya, di sini dia mabni dhammah. Tetapi dhammahnya al-muqaddari li ta'dzuri. Domahnya dimuqaddarkan, ya, tidak dizuhirkan karena alasannya ta'adzur, tidak mungkin karena Musa huruf terakhirnya adalah huruf alif. Fi mahali nasbin, tetapi dalam i'rab Musa di sini menempati i'rab nasab. Lan adalah harfu nafyin, ya. Lan di sini huruf nafi, ya, menafikan, ya, lan nasbiro, tidak akan. Berarti kan menafikan, ya. Menafikan perbuatan apa nasbir itu, ya. Kami tidak akan sabar. Berarti namanya huruf nafi. Wanasbin dan huruf nasab, bisa menasabkan fi'il mudhari, yang mana aslinya fi'il mudhari rafa, ya, nasbiru dimasukin huruf nasab lam menjadi lan nasbiro. Wa istiqbal, dan juga lan sebagai huruf istiqbal karena nasbir kan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu ihtimal, ya, zamannya itu zaman hal atau hadir, bisa juga zaman apa? Mustaqbal. Karena dia dimasukin lan, ya, lan yang mana fungsinya lil istiqbal, maka lan nasbir, kami tidak akan sabar. Nah, berarti di sini kan waktunya apa? Waktunya mustaqbal. Istiqbal, ya, lil istiqbal. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Nasbiro adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari, yang mana mansubun i'rabnya nasab. Siapa yang menasabkan, ya? Bilan, yang menasabkan adalah huruf nasab lan. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat nasbiro. Wal fa'ilu, fa'ilnya dhamirun mustatirun, dhamir yang mustatir, tersimpan wujuban secara wujub. Takdiruhu nahnu, takdirnya adalah nahnu, karena di situ kelihatan, ya, dari huruf mudhari'ahnya, ya, pembuka, yaitu dengan memakai huruf nun, ya, nasbiro. Nasbiro pasti nahnu, ya, nahnu nasbir. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya nasbiro, ya, fi'il dan juga fa'ilnya dhamir mustatir nahnu, la mahalalah minal robi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai jawabun nida'i, ya, sebagai jawab dari nida, ya, tadi, ya. Ya Musa lan nasbiro. Lan nasbiro sebagai apa? Sebagai jawabnya. Wa jumlatun nida, adapun jumlah nida, kalimat nida ini, ya Musa lan nasbiro, wahai Musa, kami tidak akan pernah sabar, ya, tidak akan sabar. Jumlah ini, ya, fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maqaulul qouli, sebagai maqaulul qouli. Perkataan mereka tadi, kultum, kalian ngomong, ya, kepada Musa. Ngomongnya apa? Ya Musa lan nasbir. Makanya di sini fi mahali nasbin. Ala ta'amin, ala harfu jarin mabniun ala sukun. Huruf jar mabni sukun. Ta'amin ismun majrun bi ala, isim yang dijarkan dengan ala. Wa alamatul jari, tanda dia majrur adalah al kasratu kasr. Wal jar wan majruru, jar majrurnya maksudnya ala dan ta'amin, muta'alikun bil fi'li nasbirum, terkait pada fi'il nasbir.
Kami tidak akan sabar ala tu'amin, terhadap makanan wahidin yang hanya satu macam saja. Wahidin adalah sifatun majruratun, sifat yang i'rabnya jer ya, karena mensifati lafal to'am, ya, to'am majrur, maka wahidin ikut apa? Majrur. Wa alamatu jari, tanda dia jer adalah al-kasratul, maka harokat kasrah. Fada'u, al-fa'u harfun mabniun ala fathih, huruf yang mana dia mabni fathah. Wahiyya atifatun au istinafiyatun. Fa-nya di sini bisa kita jadikan fa atof, ya, bisa kita jadikan fa istinafiyah. Berarti kalau kita jadikan fa atof, maka jumlahnya adalah jumlah ma'tufah, diatofkan masih nyambung di jumlah sebelumnya. Tetapi kalau istinafiyah, maka jumlahnya adalah jumlah istinafiyah. Berarti kalimatnya kalimat baru, tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Ud'u adalah fi'il amrin, kata kerja perintah, yang mana dia mabniun ala hadfi harfil ilati. Dia mabni, ya, tetap, ya, ala hadfi harfil ilah, dengan membuang huruf ilatnya, ya. Ud'u, ud'u ini kan dari da'a, ya da'u, ya, ada wawunya kan. Wawunya kan huruf ilat kan. Huruf ilat. Jadi huruf ilat ketika fi'il ini dalam keadaan mansub maupun majzum, ya. Ya, fi'il dalam keadaan mansub maupun majzum, tanda fi'il mu'tal akhir, ya, fi'il yang akhirnya itu berupa huruf ilat, tanda dia majzum atau tanda dia mansub adalah dengan apa? Dengan membuang, ya, huruf ilatnya itu, gitu. Menjadi apa? Fada'u, yang enggak ada wawunya. Wal fa'ilu, fa'ilnya apa? Domirun mustatirun wujuban takdir anta. Fa'ilnya adalah domir yang tersimpan secara wujudnya, takdirnya adalah anta. Karena ud'u itu ada antanya, ud'u, do'alah. Anta, wahai Musa, kan. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il, fi'il amar ini ada dua versi, kan. Tergantung apa? Tergantung fa'nya tadi kita jadikan apa, gitu. Versi yang pertama, fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maktufatun, diatofkan ala maqulu qouli, pada jumlah maqulu qouli tadi, ya. Karena apa? Karena fa-nya kita jadikan fa atof. Idza kanatil fa'u atifatan. Itu yang pertama. Yang kedua, la mahalalah min al-i'rab, tidak menempati i'rab. Idza kanatil fa'u istinafiyatan. Ketika fa-nya kita jadikan fa istinafiyah. Jadi itu ya. Jadi tergantung fa-nya. Jadi atifah atau istinafiyah. Baik teman-teman semuanya, kita cukupkan ya sampai halaman 103 ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di minggu depan. Insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan pencerahan buat kita, dan ilmu pelajaran yang kita dapatkan dari tadabbur ini ya tadi bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya, dan bisa menjadi pengingat kita lah ya. Jangan sampai kita seperti Bani Israil. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iya. Oke, saya izin mengakhiri meeting kita pagi ini. Insyaallah besok kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Mas Bara.